Hey, what's up bro? Balik lagi di channel Gigi Bro bersama saya di sini. Baiklah, kali ini kita sedang berada di pinggir danau ya. Jadi kita bakalan mereview motor NMAX yang ada di samping saya ini sambil kita lihat pemandangan yang ada di belakang saya. Oke. Jadi seperti apa videonya? Tonton video ini sampai habis karena kita akan review secara mendetail. Oke, let's go. Oke bro, jadi untuk pembahasan yang pertama saya bakalan mulai dari bagian depan di bawah, kemudian nanti kita bakalan naik ke bagian stang, kemudian langsung luncur ke belakang dan ke bawah lagi. Jadi untuk bagian depan, sini deketin. Yang pertama untuk suspensi depannya udah saya ganti pakai dengan aftermarket merek KTC ya, upside down merek KTC. Jadi untuk pemasangan upside down KTC ini udah ada videonya di channel ini, silakan kalian tonton aja. Oke, jadi setelah suspensi bagian depan saya menggunakan upside down, kemudian saya pakai monel depan kayak gini nih merek Black Diamond ya, udah lama saya belinya. Oh ya, tadi untuk pembahasan harganya untuk upside down KTC ini saya dapat di harga 3.600.000 sekian. Kemudian untuk model ini murah sih, 100 berapa ya, 175 kalau nggak salah dulu saya beli. Jadi ini dia modelnya. Oke, jadi setelah model bagian depan kita lanjut ke bagian pengereman. Nah, untuk kalipernya ini masih saya pakai RCB yang tipe S1 ya, ini dual piston. Jadi yang tipe S1 nya dual piston. Kemudian saya hiasi dengan baut probol kayak gini untuk bagian selang remnya. Ini selang remnya saya pakai TDR yang model karbon, udah lama sekali saya beli. Nah, untuk kalipernya ini harganya dulu saya dapat di harga 600.000. Sekarang nggak tahu udah naik kayaknya harganya. Untuk baut probol ya kalian tahu sendiri lah harganya, paling sekitar 45 ribuan, yang ini 50.000. Jadi ini dia penampakannya. Oke bro, jadi masih pembahasannya di bagian depan. Setelah kaliper, lanjut ini dia piringan cakramnya. Jadi piringan cakramnya masih ukuran standar ya, diameternya masih standar. Saya pakai merek TDR dengan hiasan. Jadi baut cakramnya saya ganti pakai probol. Jadi piringan ini TDR ini kemarin saya dapat di harga 650-an depan belakang, tapi ya depan belakang. Jadi ini dia penampakan piringannya. Oke, jadi pembahasannya masih di bagian depan, bagian bawah. Jadi setelah bagian pengereman, untuk ban, ini bannya ya. Untuk bannya saya pakai Pirelli. Kalian bisa lihat yang seri Angel Scooter. Ini udah upsize ya. Jadi ukuran standarnya itu 110, ini udah saya upsize jadi 120. Untuk ringnya udah saya ubah juga. Kalau ring standar NMAX itu kan 13 dia. Jadi ini udah saya ubah pakai ukuran 14 dengan hiasan. Jadi ini peleknya udah saya ganti juga pakai merek Moto Racing yang ukuran 14, ringnya 14. Kalau ukuran diameter peleknya nih berapa ya, nggak kelihatan di sini, nggak ada tulisannya ya. Intinya untuk peleknya saya pakai yang ring 14 dan bannya ring 14 tapi udah di upsize. Ini dia penampakannya.
Oke, jadi setelah kita selesai bahas bagian pelak depan dan ban, kita naik ke atas sedikit. Nah, jadi untuk di bagian depan ini spakbornya nggak ada variasi apa ya. Jadi awalnya saya pakai yang model bentuk simpel tuh, kayak gini tuh. Kemudian saya ganti pakai ceker ayam, jadi udah saya lepas dan simpel kayak gini aja sekarang. Cuma isi baut probol dan ring. Nah, untuk bodinya nih semua saya repaint. Repaint tuh model ukir-ukiran Bali ya. Nanti kalian bisa lihat sendirilah untuk bodinya. Jadi setelah selesai membahas di bagian spakbor depan karena cuma sedikit variasinya, kita lanjut naik ke bagian lampu. Sekarang kita mulai dengan lampu sen. Jadi untuk lampu sennya udah saya ganti dengan merek JPA. Ini warna aslinya dia warna putih biasa, jadi udah saya upgrade sedikit biar jadi super white. Kemudian di sini untuk cover sennya udah saya karbon Kevlar ya. Dan untuk dashboardnya udah hampir semua saya karbon Kevlar, cuma yang di bawah, di belakang ban depan sama yang di paling bawah itu aja belum Kevlar. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk penampakan sen JPA nya dan beberapa part Kevlarnya. Let's go. Oke bro, jadi setelah habis kita bahas tadi bagian sen, lanjut kita bahas bagian lampu utama. Jadi untuk lampu utamanya, dalamnya nih orinya nih ya udah semua saya lepas. Jadi orinya tuh udah nggak ada yang kepake. Jadi saya jelasin untuk spek lampu depannya atau headlampnya. Jadi untuk bagian tengah, jadi bagian tengah nih saya pakai Proji billet sniper yang UPS 3 inch. Nah kemudian untuk ringnya atau strutnya nih, jadi strutnya ini saya pakai yang punya BMW. Kemudian ini strutnya ini warna putih dia ya, jadi strutnya warna putih. Untuk tengahnya billet UPS nya blue lens. Kemudian untuk pinggirnya nih saya pakai MT24. Nih pinggirnya nih MT24 saya pakai. Nah untuk apa namanya frame lampunya nih udah saya Kevlar. Jadi kan untuk masang Projinya nih nggak bisa masang framenya, jadi terlalu lebar. Gimana ya, kena dia Projinya tuh dengan framenya, jadi kepotong. Jadi kalau kepotong biasa aja kurang enak lah dilihat, makanya saya Kevlar. Jadi kayak gini penampakan lampunya. Oke, lanjut. Setelah kita bahas bagian headlampnya, kita bahas bagian apa sekarang ya, spion aja dah. Jadi untuk spionnya ini saya pakai yang model R25. Jadi ini untuk ujungnya nih ya udah saya karbon Kevlar. Nah untuk dasinya nih udah saya karbon Kevlar juga. Untuk bodinya kan udah saya jelasin tadi, udah full repaint. Kemudian untuk windshieldnya nih saya pakai yang merek Setbil yang karbon, yang di sininya clear ya, jadi biar saya bisa naruh plat nomornya di sini. Nah untuk hiasannya saya pakai baut probol dengan ringnya, ini ada 4. Nah itu aja sih bagian depan. Untuk dashboardnya udah Kevlar, kalian bisa lihat sendiri.
Oke bro, jadi setelah habis tadi kita bahas di bagian depan, sekarang kita lanjut di bagian kokpitnya ya. Jadi untuk di bagian kokpitnya atau bagian kemudinya ini banyak sekali yang perlu kita bahas. Jadi yang pertama untuk stangnya ini udah saya ganti pakai stang merek Black Diamond. Jadi ini stang jepit merek Black Diamond. Kemudian untuk ini, karena kalau pasang stang jepit ini kan kelihatan lubang jadinya di sini. Jadi saya tambahin racer. Jadi untuk racer ini saya pakai merek RCB. Kemudian lanjut, nah untuk holdernya kalian dah tahu sendiri, yang kiri pakai holder Fixion, yang kanan pakai holder Lexi. Jadi untuk fungsinya kalian bisa lihat di video di channel ini udah ada, kalian lihat sendiri aja nanti. Kemudian untuk master remnya, bagian pengereman untuk masternya nih, saya pakai RCB yang tipe S1 kalau nggak salah nih. Jadi tipe S1 kanan kiri sama ya. Nah untuk ini tabung minyak remnya nih saya pakai merek KRS. Nah untuk di bagian kanan nih dia gas spontan merek KTC. Untuk hand gripnya saya pakai RCB. L gasnya ini merek Domino. Kemudian untuk selang gasnya ini atau tali gasnya ini udah merek Thailand kalau nggak salah dulu tuh. Ini tipenya tuh serat karbon kalau nggak salah namanya ya. Udah nih saya tambahin epicmeter Koso. Jadi ini untuk fungsinya nih untuk biar kelihatan lah RPM. Kemudian di sini juga ada fungsi pengecekan suhu dari mesinnya kalau kalian pasang sensornya. Kemudian ada indikator baterai, jadi voltase baterainya, dan masih banyak lagi sebenarnya fungsinya. Nanti kalian bisa lihat fungsi-fungsi dari epicmeter Koso ini ya. Apalagi di bagian depan nih untuk mempercantik saya kasih tambahan baut probol ya, kalian bisa lihat sendiri baut-bautnya. Nah itu aja sih kalau untuk di bagian depan. Nah untuk pemasangannya biar rapi, untuk kabel-kabelnya nih, kabel holder nih saya bungkus pakai selang shower ya, saya manfaatin barang yang ada aja. Nih untuk kabelnya saya pakai selang shower. Kemudian untuk switch remnya nih kan ada kabelnya juga menyendiri. Jadi ini saya cari daleman gini, apa namanya, selang rem tuh saya kupas luarnya, kemudian ada serat kayak ini dia dalamnya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini dia video. Oke, jadi setelah kita lihat tadi dari bagian kokpit, jadi kita lihat dari bagian depan lagi ya, karena ada yang ketinggalan tadi. Nah jadi untuk ini ada tambahan penjepit tali gas, ini mereknya tuh Scarlett. Ini harusnya kan baut aslinya dia pakai baut L, jadi udah saya ganti pakai probol biar ya nambah lah lagi dikit gantengnya. Ini dia, kalian bisa lihat sendiri untuk selang showernya. Nah jadi kelihatan rapi lah, nggak ada kelihatan kabel. Jadi ini untuk bagian switch remnya atau switch starternya, ini udah kebungkus juga, hampir mirip lah bentuknya ini ya, yang atas sama yang bawah. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Nah kayak gini bentuknya dari depan.
Oke bro, jadi setelah kita bahas bagian setir atau bagian kemudinya, kita lanjut turun dikit. Nah untuk dashboardnya nih udah full Kevlar ya, udah saya Kevlar. Nah di sini saya kasih tambahan. Jadi ini voltmeter 3 fungsi, 3 in 1 ya. Jadi dia ada jam, kemudian ada indikator aki atau voltase akinya, dan terakhir ada suhu. Ada suhu untuk di sekitaran mesin atau di belakang bodinya ini. Nah untuk mempercantik di bagian kunci kontak ini saya kasih cover black diamond. Nah turun ke bawah sedikit. Ini untuk gantungan barangnya, ini nggak tahu merek apa, tapi yang jelas ini Probol. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri ada sebuah alat. Jadi ini FPR. Untuk cara masangnya dan fungsinya udah ada videonya di channel ini, silahkan kalian tonton. Jadi ini FPR nya ini merek apa ya, Aeromotive mereknya. Nah untuk bagian bawahnya itu saya pakai windshieldnya Aerox. Jadi saya taruh di sana biar terlihat nyambung lah istilahnya body dengan epimeternya, dengan FPR-nya ini, dan sedikit hiasan baut Probol di sana. Nah untuk cover ini cover tangkinya atau tutup bensinnya saya udah ganti pakai black diamond, dan di sini udah Kevlar dashboardnya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi setelah tadi kita bahas di bagian pertangkian atau tutup tangkinya, lanjut untuk jok udah saya ganti ya total pakai merek MBT. Jadi ini full custom MBT, warnanya tuh hitam dan kuningnya nyambung lah sama variasi dan konsepnya saya. Nah untuk behelnya udah saya karbon Kevlar, nah, untuk ductile-nya juga udah saya karbon Kevlar, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut. Setelah kita bahas jok tadi, kita bahas bagian belakang lagi sedikit ya. Jadi untuk lampu stop lampnya ini udah saya ganti pakai merek JPA juga. Ini yang 2 mode, jadi untuk warnanya bisa full red, bisa juga putih, nanti saya tunjukin videonya. Kemudian untuk spakbor belakang udah saya Kevlar juga, ini kalian bisa lihat sendiri sambil saya liatin video JPA nya. Oke. Oke bro, jadi setelah kita bahas tadi bagian belakang, bagian stop lamp dan spakbor belakangnya, kita lanjut turun dikit ya. Jadi kita bahas bagian suspensi belakang. Untuk suspensi yang belakang nih saya udah ganti pakai merek Ohlin.
Kemudian untuk filter udaranya, covernya ya, udah saya karbon Kevlar dengan hiasan peluskop di sini sedikit. Kemudian untuk di sini harusnya ini kan karet ya, warna hitam dia. Jadi udah saya ganti pakai yang stainless. Jadi anti karat tuh. Dan ini yang ke turtle body, dari saringan ke turtle body juga udah saya ganti, sama sih dengan yang itu. Kemudian untuk bawahnya, cover CVT-nya ini udah saya karbon Kevlar juga, dan saya kasih tambahan kayak gini variasi. Jadi itu sebenarnya bukan punya NMAX tapi punya Yamaha Vision, tapi saya akalin ya bisa lah dipasang di NMAX sedikit. Nah untuk yang bagian belakangnya yang ini emang buat NMAX, jadi udah PNP. Kalian bisa lihat sendiri penampakannya. Oke, jadi setelah tadi kita bahas bagian cover filternya dan cover CVT-nya, kita lanjut ke bawah, ke depan dikit ya. Kita bahas bagian standar atau jongkraknya. Jadi ini untuk standar satunya udah saya ganti dengan yang aftermarket. Jadi ini mereknya tuh Wilwood, merek Wilwood. Kemudian untuk standar double-nya atau standar 2-nya itu masih pakai yang standar, cuma saya chrome aja. Jadi udah saya chrome beserta dengan per-per. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi setelah kita tadi bahas di bagian standar atau jongkraknya, kita naik sedikit. Nah untuk post-step belakang ini udah saya ganti dengan merek Black Diamond. Yang ini sama ya, yang kiri yang kanan sama. Kemudian untuk di sini ini harusnya kan dia polosan ya, cover set bodinya. Jadi ini udah saya ganti dengan yang model Siripiu dan udah saya karbon Kevlar. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Oke bro, jadi setelah kita bahas tadi bagian post step belakangnya atau pijakan kaki belakangnya untuk yang gandengan, sekarang kita lanjut bahas yang pijakan kaki untuk yang bawa motornya atau pengemudinya ya. Jadi ini udah saya ganti pakai yang merek GMC warna gold juga. Jadi ini udah modelnya sih udah model baru, tapi ada yang lebih baru lagi, baru-baru keluar nih, karena ini udah saya belinya ini udah lumayan lama sih. Nah untuk ini kan di sini harusnya dashboard ya plastik, jadi udah saya lapisi karbon Kevlar. Jadi untuk pelengkap ini kalian bisa lihat sendirilah. Oke, karena udah nggak ada yang bisa dibahas lagi di bagian kirinya, kita lanjut ke bagian kanan. Jadi untuk di bagian kanan untuk shocknya ini sama ya, kiri kanan Ohlin, nggak mungkin saya bedain yang kiri dan yang kanan. Kemudian untuk kaliper, jadi ini kaliper yang di depan tadi kita bahas pakai yang tipe S1, jadi yang di belakang saya pakai tipe S2. Jadi yang di belakang nih cuma satu piston, yang S1 itu 2 piston, yang S2 nya cuma satu piston. Untuk selang remnya masih sama, saya pakai yang merek TDR. Kemudian yang ini bautnya masih saya pakai yang Probol. Lanjut untuk bagian knalpot ini saya pakai ProSpeed Scooter Series, sudah di custom. Nanti kita sama-sama dengerin kayak gimana suara dari knalpot nih. Kemudian untuk armnya, untuk arm saya masih pakai yang model standar, cuma saya chrome armnya. Nah untuk ini jalu knalpot atau pelindung knalpotnya ini mereknya Black Diamond ya. Ini yang di dalam untuk pelindung dinamo starternya itu udah saya ganti juga pakai karet yang lebih panjang. Nggak tahu udah apa itu mereknya, kalian bisa lihat sendiri nanti. Nah untuk baut-bautnya di sini di bawah ini udah Probol semua ya, ini udah Probol. Nah ini untuk cover radiatornya saya beli yang customan, jadi itu plat sebenarnya,
plat biasa, kemudian di custom dibentuk kayak gitu ya, lumayan rapi sih. Udah saya pakai kayak gitu biar lebih simpel lah gitu. Nah ini untuk bautnya harusnya dia pakai baut L biasa, jadi udah saya ganti pakai Pro Ball juga. Ini kalian bisa lihat sendiri.